Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hasanuddin, LC, MSY selaku dosen fikih Mawaris, dan juga teman-teman yang menyaksikan video saya. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ramzi Dimas Januar, NIM 1917302066 dari kelas 3 HKIP. Adanya video ini adalah menyebutkan tentang perincian dari ahli waris, pembagian ahli waris begitu. Ya, video ini semoga bermanfaat. Saya hanya sekedar menyebutkan dan memenuhi tugas dari ujian tengah semester Kasal Fikih Mawaris. Langsung saja videonya bisa menyaksikan setelah berikut ini. Yang pertama ada anak laki-laki. Ya, anak laki-laki adalah seorang ahli waris. Itu yang paling utama, ahli waris. Lalu dia itu hanya sebagai asubah. Nah, bagian dari anak laki-laki itu adalah semua harta warisannya. Kenapa seluruh harta warisannya? Itu jika tidak ada saudaranya ataupun yang lainnya. Nah, itu kalau anak laki-laki. Tapi ketika ada saudara perempuannya, itu menjadi 2:1. Lalu dibagi, kalau ada yang lainnya juga nanti adalah dibagi dengan sisanya. Dia akan mendapatkan sisa dari pembagian misalnya kayak keluarga yang lainnya. Begitu, itu untuk anak laki-laki. Yang kedua itu ada yang namanya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki tersebut. Nah, jadi gini, di situ nanti akan mendapatkan bagian dari seluruh sisa dari seluruh harta waris tersebut. Ingat, sisa. Nah, tapi itu jika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut, dan akan terhalang jikalau ada anak laki-laki tersebut. Yang ketiga ada bapak. Bapak ini bagiannya adalah seperenam. Nah, seperenam itu jika ada cucu ataupun anak laki-laki. Nah, terus akan ditambah asobah jikalau ada cucu atau anak perempuan. Lalu menjadi asobah jikalau tidak ada cucu ataupun anak perempuan dan laki-laki. Lanjut, yang keempat itu ada kakek. Nah, kakek ini akan terhalang jikalau masih ada bapak. Nah, lalu dia akan beliau seorang kakek akan mendapatkan warisan jikalau masih ada bersama anak laki-laki ataupun cucu laki-laki, dan jatahnya adalah seperenam, dan ditambah asobah jikalau ada cucu ataupun anak perempuan begitu. Baik, selanjutnya yang kelima itu ada saudara laki-laki kandung. Nah, di saudara laki-laki kandung ini itu akan terhalang jikalau masih ada bapak, terus anak laki-laki, terus cucu laki-laki. Nah, itu tetapi menjadi asobah bi al-nafas ketika tidak ada bapak, anak laki-laki maupun cucu laki-laki, dan akan menjadi 1/3 ketika dalam masalah mustarakah. Lalu yang keenam itu ada yang namanya saudara laki-laki sepapak. Nah, di saudara laki-laki sepapak ini itu akan terhalang jikalau masih ada bapak, terus masih ada cucu laki-laki, anak laki-laki, terus masih ada saudara laki-laki sekandung, terus saudara perempuan, terus cucu perempuan, dan juga satunya lagi itu ada anak perempuan. Nah, tapi akan jadi asobah bi al-nafs itu ketika yang tadi disebutkan itu tidak ada. Lanjut, yang ketujuh itu ada saudara laki-laki seibu. Nah, di saudara laki-laki seibu itu kemungkinan bisa mendapatkan warisan itu akan terhalang jikalau ketika masih ada cucu, terus anak laki-laki, terus bapak, dan juga kakek. Itu akan terhalang. Itu kakeknya itu yang dimaksud itu adalah kakek yang sahih begitu. Terus langsung untuk yang itu akan mendapatkan bagian 1/3 jikalau ada 2 orang. Nah, dan tidak ada nama-nama yang tadi disebutkan. Nah, terus akan mendapatkan 1/6 hanya dia seorang, dan ketika tidak ada nama yang disebutkan tadi begitu. Lanjut yang ke-8. Nah, untuk yang ke-8 ini itu adalah keponakan laki-laki. Nah, keponakan laki-laki ini bisa dari bapak ataupun dari paman dan sebagainya. Intinya masih garis laki-laki begitulah.
Nah, di situ di keponakan laki-laki itu adalah sebagai asobah. Asobah ini nantinya adalah mendapatkan dari sisa-sisa seluruh harta warisan tersebut kalau dia masih ada sisa. Nah, tapi dapat dihalangi jikalau ada ahli waris ibaratnya yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan tersebut begitu. Lanjut, yang ke-9 itu ada suami. Nah, untuk suami ini itu mendapatkan kemungkinan setengah atau 1/2 itu ketika tidak ada anak ataupun cucu laki-laki maupun perempuan. Nah, akan mendapatkan seperempat atau seperempat itu ketika ada cucu laki-laki maupun anak laki-laki maupun perempuan. Nah, intinya anak ataupun cucu laki-laki dan perempuan begitu. Lanjut, 10 itu ada anak perempuan. Untuk anak perempuan atau bagian yang ke-10 itu mendapatkan setengah jikalau hanya dia seorang dan juga tidak ada anak laki-laki begitu. Nah, ketika bisa mendapatkan 2/3 ketika lebih dari satu orang begitu. Tapi menjadi asobah bil khair ketika dia ada anak laki-laki. Selanjutnya yang ke-11 itu ada cucu dari anak laki-laki. Nah, cucu dari anak laki-laki ini itu akan terhalang jikalau masih ada anak laki-laki ataupun ada 2 orang perempuan ataupun lebih. Nah, akan mendapatkan setengah jikalau dia itu sendirian dan juga tidak ada cucu laki-laki ataupun seorang perempuan. Nah, akan mendapatkan 2/3 jikalau dia itu lebih dari satu. Nah, dan tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki maksud saya, tidak ada anak laki-laki dan juga seorang perempuan. Nah, selanjutnya akan mendapatkan 1/6 jikalau dia itu seorang diri dan juga tidak ada cucu laki-laki dan akan menjadi asobah bi al khair ketika ada cucu laki-laki. Nah, itu untuk cucu perempuan dari laki-laki, dari anak laki-laki. Selanjutnya ada ibu. Nah, ibu ini di urutan ke-12. Nah, untuk ibu sendiri itu mendapatkan 1/3. Nah, 1/3 ini dengan catatan tidak adanya dari dua saudaranya dan juga anak serta cucunya. Nah, akan mendapatkan 1/6 jikalau ada saudara, terus anak, dan cucunya. Nah, saudaranya itu ada 2 ataupun lebih. Nah, akan mendapatkan 1/3 dari sisa itu dengan catatan dia adalah ghurawain. Ya, untuk selanjutnya itu ada nenek. Nah, baik nenek dari bapak maupun dari ibu. Nah, untuk nenek sendiri itu akan terhalang itu jikalau ketika ada bapak pastinya dan juga ada ibu. Nah, terus untuk nenek sendiri itu juga akan terhalang juga ketika ada misalnya yang mau mendapatkan warisan itu adalah nenek dari ibu. Nah, akan terhalang jikalau masih ada nenek dari ayah. Nah, begitu. Tapi akan mendapatkan 1/6 warisan jika tidak ada orang yang menjadi penghalang tersebut. Yang ke-14 itu ada saudara perempuan kandung. Nah, saudara perempuan kandung ini akan terhalang jikalau ketika masih ada anak ataupun cucu laki-laki dan bapak. Nah, akan mendapatkan setengah jikalau dengan syarat tidak ada saudara laki-laki sekandung ataupun anak atau cucu perempuan. Nah, akan mendapatkan 2/3 jikalau lebih dari satu. Nah, dan juga dengan syarat atau dengan catatan tidak ada saudara laki-laki sekandung dan juga anak ataupun cucu perempuan. Akan jadi asobah bi al khair ketika ada saudara laki-laki sekandung. Akan menjadi asobah ma'a al khair ketika dia itu tidak ada saudara laki-laki sekandung, namun ada anak ataupun cucu perempuan begitu. Saudara perempuan sebapak. Nah, saudara perempuan sebapak ini terhalang jikalau masih ada bapak, terus ada anak ataupun cucu laki-laki, terus saudara kandung laki-laki dan juga saudara perempuan yang masih bersama cucu dan juga anak perempuan. Nah, terus untuk dia itu akan mendapatkan 1/2 jikalau dia itu
dengan syarat dia itu sendiri dan tidak ada saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, nah yang sekandung. Terus tidak adanya itu untuk ya, mendapatkan setengah. Kalau mendapatkan 2/3 dengan catatan dia itu harus 2 orang atau lebih. Nah, dengan tidak adanya cucu ataupun anak perempuan dan juga saudara laki-laki maupun perempuan, nah akan mendapatkan 1/6 jikalau dia ada bersama saudara perempuan. Nah, terus akan jadi asobah bi al khair ketika dia bersama saudara laki-laki kandung, akan menjadi asobah ma al khair ketika dia bersama cucu dan anak perempuan. Nah, itu untuk saudara perempuan sebapak. Selanjutnya ada istri. Nah, istri ini mendapatkan 1/4 ataupun 1/4, istilah Jawa ini kan seperti itu. Nah, itu akan mendapatkan 1/4 dengan catatan tidak ada anak ataupun cucu. Nah, terus akan mendapatkan 1/8 itu jika ada anak ataupun cucu. Nah, itu untuk istri. Nah, itu sudah ke-17 ya. Nah, itu adalah 17 dari rincian bagian ahli waris. Baik, itu video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur bahasa ataupun kesalahan penjelasan ataupun kesalahan dalam menyebutkan. Itu ya manusiawi lah. Saya itu masih belajar lah, karena saya itu bukan kiai, apalagi ustadz, apalagi seorang pemuka agama yang hebat, habaib dan sebagainya, bukan. Saya itu hanya seorang mahasiswa biasa. Nah, ya kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon diperbaiki. Terima kasih kepada Pak Dosen Hasanuddin LC MSy yang telah memberikan bimbingan kepada saya walaupun secara online. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.